Prabowo presiden, rakyat takut. Marah merupakan suatu sifat alamiah dalam diri manusia yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Lebih dari itu, marah juga dapat menunjukkan dengan tegas dan jelas bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Akan tetapi apabila rasa marah tersebut tidak dapat kita kendalikan, maka hal itu dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain yang ada di dekat. Sebagai contoh, saat dua orang yang sedang marah, ada hal yang biasa dilakukan adalah saling berteriak walaupun mereka berdekatan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena saat mereka sedang marah, maka hati mereka saling menjauh dan untuk dapat menempuh jarak yang jauh itu, mereka harus berteriak agar perkataannya dapat terdengar. Dan apabila semakin marah, maka akan semakin keras teriakannya karena jarak kedua hati semakin menjauh. Sifat marah dapat menjadi pangkal dari munculnya perbuatan yang tidak terpuji dan sifat marah juga merupakan salah satu penyakit jiwa. Dengan rasa marah yang tertanam di dalam hati, akal yang seharusnya digunakan untuk berpikir secara rasional tidak dapat terkendalikan. Saat marah, seseorang dapat beradu mulut, berbaku hantam, bahkan dapat saling membunuh. Sebagai contoh, kisah pertengkaran bahkan pembunuhan yang pertama dilakukan di muka bumi ini, kisah antara Kabil dan Habil yang berujung kematian pada Habil, saudaranya sendiri. Kabil membunuh Habil, saudaranya, karena sifat marah yang membara di dalam dirinya. Kabil marah karena ketidaksetujuannya atas pertunangan Habil dengan iklim yang dilakukan oleh sang ayah, Nabi Adam. Dikaitkan dengan momen pilpres, yaitu untuk memilih pemimpin bangsa ini. Kita harus cermat dan mengetahui pasti karakter calon pemimpin. Jangan sampai kita kecolongan malah memilih pemimpin yang mempunyai karakter pemarah. Secara umum, label kemarahan pada seorang pemimpin lebih dikonotasikan secara negatif daripada positif. Sebagai contoh, kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang lebih sering dilabeli sebagai pemimpin pemarah yang negatif. Seorang konglomerat Indonesia yang hebat pernah berkata, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa marah lewat sebuah kemarahan yang pada tempatnya. Dalam praktis manajemen dan kepemimpinan, kemarahan sesungguhnya sebuah kompetensi yang sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Memang ada yang mengatakan ketegasan lebih diperlukan, bukan kemarahan. Soal ini sesungguhnya lebih terkait dengan cara atau ekspresi kemarahan. Namun secara esensial, seorang pemimpin itu perlu memiliki kompetensi kemarahan yang memadai. Dalam beberapa kesempatan, capres nomor urut 2 terlihat mempunyai karakter yang mudah marah. Bagi seorang capres, berkarakter pemarah akan cukup berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan dan nasib rakyat. Prabowo marah ketika penonton debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu malam. Namun tidak tahu pasti Prabowo marah ke pendukung kubu mana. Hal itu bermula saat Prabowo bercerita soal kondisi alat utama sistem persenjataan Indonesia yang dinilai lemah. Prabowo memaparkan secara singkat kapal selam sampai peluru kendali Indonesia. Momen lain saat penunjukan ketika Prabowo marah, jagat media sosial di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat diramaikan dengan viralnya video calon presiden RI nomor urut 2 Prabowo Subianto yang marah kepada seorang lelaki berbaju batik diduga pengawalnya. Dalam video itu Prabowo sedang konvoi dalam kendaraan di sekitar Lapang Prawatasari, Joglo. Saat itu Prabowo berada di sunroof mobil Toyota Alphard. Dia berupaya berinteraksi dengan cara menyapa warga yang memadati lapangan Purwatasari, namun tiba-tiba Prabowo menepis tangan seorang lelaki berbaju batik. Ia terlihat marah dan menyuruh lelaki itu menjauh dari mobilnya. Nah, berita terbaru, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya dengan berapi-api saat menghadiri kampanye akbar di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Senin 8 April 2019. Prabowo juga berulang kali menggebrak mimbar tempatnya berpidato dengan keras, manakala dalam pidatonya ia mulai menyinggung tentang peranan aparat negara, khususnya tentara dan polisi. Di sela kalimat Prabowo yang terputus di akhir itu, politikus senior PAN Amin Rais dan tokoh P3 Sukri Fadli yang awalnya duduk di belakang Prabowo sontak maju mendekati dan menenangkan pendiri Gerindra itu. Amin Rais pun tampak membisikkan sesuatu kepada Prabowo. Setelah riuh masa agak tenang, Prabowo melanjutkan berbicara. Konon katanya karakter buruk kemungkinan besar bisa dirubah sebelum usia 40 tahun. Tapi kalau sudah dari 40 tahun hampir mustahil untuk bisa diubah.
Nah, Prabowo sekarang sudah berusia berapa tahun ya? Apakah karakter pemarahnya masih bisa dirubah? Tidak kebayang sih. Kalau seorang presiden mempunyai karakter pemarah, rakyat akan takut kepada presidennya sendiri. Kenapa kamu ketawa? Emang lucu ya? Demikian itu Surat Tuti Hasanah, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia jaya.
Orangnya santun dan